Oke. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya. Di pembelajaran video kali ini ya, Bapak ingin mengajak semua anak-anak untuk tetap mematuhi protokol ya, dan tidak terbawa oleh ajakan-ajakan yang sifatnya merugikan kalian, khususnya melihat dari gejolak atau ada yang terjadi di sekitar kita ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Bapak masuk ke materi, nanti kalian akan Bapak pandu ya di dalam YouTube channel ini. Kalian nanti akan bisa mendapatkan absensi dengan menyertakan di kolom komentar nama, kelas ya, sama jurusannya ya. Terus nanti di pertengahan sama di akhir video ini Bapak akan kasih pertanyaan ya, tidak lama, cuma 30 menit. Jadi tolong simak dengan baik. Oke, langsung saja ya. Bapak sedikit mereview mengenai materi kita di semester ini. Bapak akan mereview dulu ada kebugaran, terus ada senam, terus ada juga atletik, ada juga silat, ada juga pola makan, dan juga bagaimana kita menanggulangi terjadinya adanya peredaran narkoba atau ya obat-obat terlarang. Kembali ke materi sebelumnya ya, di dalam kebugaran kita juga ada bagaimana caranya meningkatkan kekuatan ya. Di dalam kebugaran itu Bapak akan jelaskan mengenai kebugaran itu adalah sesuatu aktivitas ya manusia tanpa mengalami kelelahan dan bisa melakukan aktivitas kembali. Itu adalah konsep dasar dari kebugaran. Tadi kebugaran tersebut ada beberapa poin-poin ya, ada 10 apa 11 ya mengenai poin-poin tersebut. Namun yang Bapak akan lebih ditonjolkan adalah kekuatan, terus kelincahan, di dalamnya juga ada kecepatan, terus daya tahan ya. Terakhir mungkin kita coba bisa keseimbangan atau koordinasi atau ketepatan ya. Untuk kemarin kita sudah beberapa materi mengenai meningkatkan kekuatan ya, kekuatan otot-otot besar ya. Kalau misalnya Bapak boleh bergeser ya di sini, ini struktur anatomis ya tubuh manusia secara keseluruhan. Tapi ini yang Bapak akan jelaskan bagian badannya ya. Di dalam tubuh kita ada otot-otot besar seperti bahu ya, tricep ya, atau lengan ya, lengan keseluruhan, bicep ya. Terus ada bagian dada dan juga bagian perut untuk bagian pinggang ke atas. Di bawahnya ada otot tungkai, ada otot paha ya di dalamnya. Terus kita bisa melatih otot gitu ya. Jadi kalau misalnya sederhananya, otot itu adalah sejenis rambut yang bisa mengikat tulang ya. Jadi si otot itu fungsinya bisa mengikat ya. Jadi kalau misalnya kita yang punya badan besar ya, atau misalnya kelebihan berat badan gitu, kita bisa menggunakan program loss weight atau menurunkan berat badan. Kalau misalnya yang kurang berat menjadi lebih berisi, itu bisa burn ya, bulking ya. Jadi programnya itu olahraga itu seru ya. Kalau misalnya kita bisa berdiskusi, berbagai jenis cabang olahraga bisa dijadikan satu hobi yang kita senangi, tapi kita mendapatkan manfaatnya itu. Nah, untuk kemarin yang kebugaran itu kita kayak melatih gerakan di mana ada push up ya. Mungkin nanti Bapak bisa contohkan ya, boleh. Untuk push up sendiri ya. Oke ya, relax saja. Kita coba ini sedikit mereview ya. Untuk push up sendiri itu selebar bahu, dipastikan
pada saat push up pandangan itu ke depan, sehingga bentuk push up sendiri ya, kalau misalnya kita lihat dari samping itu seperti ini ya. Ya, posisi badan itu ke depan ya, ke depannya ya. Ya, seperti ini contoh 1 2 1 2. Itu untuk push up. Jadi kita perbaiki dari step dasarnya ya. Jadi yang di rumah apa untuk melatih apa? Jelas push up itu untuk melatih dada. Cuman kalau misalnya dilakukan secara kontinu dan bisa dengan intensitas yang banyak, mungkin ada beberapa bagian yang mungkin nanti bisa terlatih seperti tangan dan seluruh tubuh lainnya. Oke, kita coba ya. Oke, tidak apa-apa, kita sesuaikan saja. Anggap seperti kita belajar langsung gitu. Nanti kalian bisa bertanya sih, push up itu kalau misalnya terasanya seperti apa Pak, yang sakit itu bukan bagian dada, tapi misalnya bagian bahu atau bagian yang lain tak. Mungkin nanti kita bisa sharing ya, bagaimana caranya supaya push up itu bisa lebih maksimal. Kita coba ya. Boleh nanti di rumah, di dalam video tersebut ya, video ini kalian coba push up ya, seperti ini ya. Lakukan untuk laki-laki itu 8 sampai 10, kalau bisa 15 itu lebih bagus. Perempuan 6 sampai 8. Dalam satu setnya itu ada, kalau perempuan berarti 6 sampai 8 frekuensi pengulangan. Kalau misalnya laki-laki 10 atau 8 sampai 10, bahkan bisa 15 dalam satu kali pengulangan. Yuk kita coba. 1 2 3 4 5 6. Oke, untuk perempuan mungkin bisa sampai sini. Misalnya laki-laki mau sampai 10, oke kita lanjut. 7 8 9 10. Oke, good. Pak, saya mah bisa sampai 15 ya, terserah, itu bisa lebih bagus. Oke, ya, yang kedua kita perbaiki adalah sit up ya. Untuk sit up sendiri kita pakai side saja. Ini usahakan selalu ditekuk. Kalau bisa ini ada bantalannya. Kita coba 1. Ya, ada jeda dari bawah langsung ke atas, boleh dengan 1 detik untuk awal-awal. 2. Oke. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sudah tapi ingat ya, lakukan harus dengan pemanasan. Dan juga ada backup ya. Coba 1 2 3 4 5. Oke, pentingkan lakukan itu untuk 4 set ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi. Untuk kebugaran sendiri, kalau yang tadi itu adalah beberapa contoh untuk melatih kekuatan ya. Ada juga untuk melatih kecepatan. Nanti videonya akan terpisah ya. Jadi ada beberapa part ya. Nanti akan kalian bisa latihan per sesi-sesi. Namun coba kita lakukan gerakan yang tadi di rumah, tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tubuh kalian ya. Oke, ini di dalam video tersebut, di video ini ada pertanyaan ya.
mengapa ketika kita berolahraga dan mengeluarkan keringat seperti ini, itu manfaatnya seperti apa? Boleh yang kalian yang sudah nonton ke bagian ini, ke menit ini, bisa menjawab di kolom komentar. Itu ya. Oke. Itu nanti juga akan ada video lagi. Oke, masuk apa pertanyaan lagi? Oke, yang sekarang kita akan coba bagaimana tarikan kekuatan. Kita coba melatih kelincahan. Bagaimana caranya? Nanti ada di video bagiannya lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba memodifikasi alat-alat yang ada di dalam rumah kalian atau di sekitar lingkungan kalian. Boleh misalnya kalian bisa lihat ini ada besi ya. Dianalogikan ini adalah tumbler ya. Tumbler ini bisa kalian gunakan sebagai media untuk meningkatkan berat berat untuk meningkatkan beban latihan. Contoh ya, gerakan-gerakan sederhana ya. Kalau misalnya boleh Bapak pindahkan dulu ya. Kita coba. Tentunya kalian sekarang lebih ke melihat aktivitas yang mungkin bisa kalian lakukan ya. Oke, kita coba. Oke ya. Nah, kita sesuaikan dulu ya. Kita coba supaya menghasilkan gambar yang bagus, gambar yang